Harusnya kalau seandainya kuliah offline lebih boros dong, beli minyak motor. Halo. Aku kenalan dulu atau mbaknya dulu nih? Ya, main first. Aku Amanda dari psikologi. Oh iya, nama masnya siapa nih? Amin. Aku Dita, aku arsitektur KDW. Aku Jimmy, Mas. Waduh, Jimmy Neutron. Gede-gede. Iya, biasanya sih orang manggilnya gitu ya. Oke, aku Khalid, Mbak. Aku dari UGM, jurusan HI, semester ke... Aku semester 12, Mas. Iya, dihukum. Dihukum ya jadi Iya. semester 12. Kamu semester berapa? Semester 4 sekarang. Saya Nadia Nafisa Maharani, biasa dipanggil Nadia, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Biasanya nyebut IT gitu. Jadi orang-orang kalau nanya jurusan mau apa gitu, saya jurusannya IT. Apa tuh itu? Ilmu tafsir. Oke, ya kurang lebih kan kita sama-sama sosum ya, sama-sama sosum yang kuliah juga nggak tahu ngapain ya. Iya nggak sih? Iya. Asli mana sih, Mas? Aku asli Padang, Mas. Wadaw. Masnya dari mana nih? Kalasan, tau nggak Kalasan? Oh, alasan. Siap. Halang candi ya, jadi jauh ya. Candi mana? Sama. Sama gimana? Sumatera, Mas ya. Sumatera di mana tuh? Bengkulu. Oh, Bengkulu. Berarti sekalian sibuknya berarti cuma kuliah doang? Iya, Atau? kuliah sama organisasi lah. Oh, Kegiatan organisasi apa? kampus. Aku di YES Komunitas Kesehatan Mental. Kesibukannya Mas apa nih? Dikerjain suka TV sih. Tapi aku sekarang kuliah, Mas. Sekarang ini aku lagi micro teaching itu sebelum Oh. terjun ke sekolah gitu. Berarti di rumah aja ya? Iya, di kos. Kuliah kos. Mantap. Nah, online nih, kita kan suruh ngomongin tentang online nih. Aku Iya. tertarik sih. Gimana? Susah nggak skripsi online gini? Dapat mata pusing, kepala pusing. Asiknya karena satu, arsitektur tidak bikin market yang memakan banyak biaya. Karena online jadi kayak itu dihilangin, kayak gitu. Masnya kuliah online seneng nggak, Mas? Happy nggak? Iya, justru kuliah online tuh menantang gitu loh buat aku. Oh iya, apa tuh bikin Kayak misalnya nggak tahu, jadi lebih deket aja gitu sama teknologi. Kan sebelumnya kayak nggak kenal gitu kan, Zoom itu apa, Oh iya, true, benar. Google Meet itu apa, kan nggak pernah tahu Iya, kan. iya. Padahal kayak udah ada gitu loh di Gmailnya kita, Iya, ya kan. iya, Cuman true. kayak nggak tahu fungsinya apa. Aku punya dua pandangan lah ya. Semua hal tuh bisa dipandang dari dua sisi. Enggak, ya gimana ya? Adanya kan cuma online gitu, ya online aja. Simply karena aku bisa tidur, bisa nyambi ngapain, nyambi nyuci, biasanya nyambi nyapu rumah. Serius. Cuman ya itu sih kesusahannya di komunikasi karena online. Jadi kayak nggak sampai pesannya di otak gitu loh, di pikiranku. Iya. Tapi susah sih, nggak sih bro? Yang awalnya kita offline gitu, tiba-tiba harus online gitu. Karena memang kan ini ya daring, terus kadang aku pernah kena Zoom fatigue juga, jadi kelelahan menggunakan Zoom gitu. Terus akhirnya ya sedikit demi sedikit dikurangi, tapi sekarang udah kembali normal lagi. Menurut aku sisi positifnya itu kita bisa memanage waktu kita dengan baik gitu loh. Ya buat orang-orang Really? tertentu sih. Misalnya nih, aku dari rumah ke kampus itu setengah jam sendiri. Oh. Berarti pulang pergi udah berapa? 1 jam. 1 jam itu kalau misalnya kuliah offline cuma bisa buat OTW doang. Kalau saya kebetulan udah dari IT ya, jadi saya nggak terlalu bingung mau kuliah online mau kuliah offline, jadi ya enjoy aja sih. Gara-gara IT, Oh iya. tafsir. Cuma ya kalau HI kan magangnya idealnya di luar negeri gitu loh. Oh. Idealnya ya. Heeh. Atau di KBRI mana KBRI. Kemenlu pusat. Cuma ya udah gara-gara pandemi yang kayak gitu hanya diangan-angan saja. Aku udah nggak ada, aku cuma skripsi doang. Cuman aku paling kesusahannya di situ sih, di bimbingan kayak tiktokannya sama dosen. Kayak misalnya nih, nanti kita zoom ya pagi jam 9 gitu buat bimbingan. Terus tiba-tiba dia bisa, nah nggak jadi ya, kita mundur jam 1. Ya ujung-ujungnya nggak jadi bimbingan kayak gitu karena online kan. Nah kalau magang di prodiku tuh kebetulan fleksibel, jadi nggak masuk SKS, nggak kayak punyamu.
Oh iya, Cuma- aku masuk di mata kuliah malah. Oh iya masuk ya SKS. Terus kayak mungkin ada beberapa dosen yang kayak nyepelein kayak nanti aja deh, nanti aja kayak gitu loh. Jadi kayak nggak kelar-kelar, padahal kita kayak skripsian aja harus ada minimal berapa kali bimbingan kayak gitu sama dosen supaya bisa gitu untuk lulus. Kalau kurang kayak kamu nggak bisa masuk ke tahap selanjutnya kayak Kuliah online itu enak gak sih? Ya pelaksanaannya. Terus Boros ya, mas, boros apanya? kuota. Oh, kuota. Emang mas habisin berapa banyak kuota sih setiap bulannya? Nggak tahu deh, yang biasanya rutinnya itu sekali beli jadi 2 kali beli pokoknya. Oh gitu. Nah dari kampus tuh ya dapat, tapi per fakultasku Visipol termasuk yang kaya sih. Kita dapat sebulan 300.000, alhamdulillah itu turah banget sumpah. 300.000 berarti bentuknya uang bukan kuota. Iya dikirimin. Oh. Nah cuma begitu Dikbud kuotanya datang, nah Univ kan bilang oh kita nggak boleh ngasih kuota juga soalnya nanti di audit dipertanyakan. Nah jadi Dikbud ini penyalurannya tuh nggak jelas. Oh. Jadi kayak nggak semua mahasiswa dapat. Masnya motoran? Maksudnya? Ke kampus bawa motor biasanya gitu. Iya. Harusnya kalau seandainya kuliah offline lebih boros dong, beli minyak motor, belum lagi belanja di kantin. Enggak sih mas, saya ini belakang PPTD ini mas. Oh gitu ya. Iya. Alibi aja kali Iya. ngabisin kuota. Padahal kan buka Zoom, buka Google Meet gitu kan nggak terlalu memakan kuota. Tapi emang tapi bisa ngajuin keringanan. Iya, tapi cara ngajuinnya tuh yang nggak semudah itu gitu kan. Oh. Ada prosedur-prosedurnya gitu. Jadi ya udahlah, daripada ribet bayar UKT penuh aja lah. Mau nggak mau ya kan. Udah bayar UKT mas? Udah dong. Tapi sedikit ada penyesalan. Kenapa tuh? Ternyata setelah saya bayar UKT ada surat pengunduran lagi. Gitu ya. Tapi kadang aku mikir kenapa nggak bantuannya itu pemotongan UKT aja gitu. Kadang mikir gitu nggak sih? Kenapa kuota gitu? Udah dispen sih mas kalau saya mas. Oh udah di. Kalau boleh tahu berapa persen tuh? Apanya? Ya, Enggak, perpanjangan waktu aja sih. Perpanjangan aja ya. Emang Barat nggak pernah jalan-jalan gitu maksudnya kayak oh hangout yuk kemana sama temen gitu loh. Jalan-jalan sih, tapi aku lebih suka di rumah. Oh. Kan hemat gitu. Apalagi buat cewek gitu kan, mau pergi-pergi dan ujungnya tutupan masker. Nggak usah cantik lah besok kalau cewek pergi-pergi. Aku juga jarang ke kafe-kafe gitu karena ya kan mahal ya. Misalnya kita belajar di kafe gitu, di kafe kan rame. Terus satu kopi aja 20.000, mending bikin di rumah gue cuma 2.000. Terus apa lagi nih mas? Kesehatan. Masnya pernah positif nggak mas? Saya mau agak majuan kalau pernah. reaksi pandemi aku kayak karena aku orangnya cuek dan bodo amat, aku kayak ih pakai masker bisa tahu sehat, jadi kayak skeptis gitu sama kesehatan. Jadi kayak Sempat punya rasa penasaran nggak sih buat kena COVID? Penasaran, oh hidup cuma sekali, kenapa aku tidak COVID saja gitu? Karena kalau misalnya luring atau offline, kita tuh beresiko gitu. Misalnya kita di kuliah ini kan nggak cuma dari Jogja, ada dari Lombok, ada dari Palembang, dan itu mereka akan kesini dan kita nggak tahu mereka tuh bawa virus atau enggak ya kan. Nggak pernah ya? Nggak kepikiran juga. Barusan kepikiran gara-gara masnya sih. Gitu ya. Kayaknya enak juga tuh mas, karena beberapa teman yang kena COVID itu mereka kan diisolasi gitu ya. Terus difasilitasi sama makan 3 kali sehari, itu kan lumayan. Masa? Iya. Cobain deh mas. di sebenarnya reaksi aku B aja, kayak nggak takut banget. Kayak ada kan beberapa orang yang kayak wah gila nih apa sih namanya, si corona ini bikin gini panik lah segala macam. Untungnya aku nggak kayak gitu, cuman aku stres karena aku biasanya sering keluar tapi aku harus di rumah terus, itu doang sih. Tapi mas kemarin tuh ada temanku yang bilang kayak gini mas, Ya. kenapa harus kuliah daring kalau kita bisa kuliah nggak daring gitu? Ke bawah gitu loh, jadi sama teman-temanku ini kayak yang sebenarnya kita udah bisa loh kuliah nggak daring sekarang ini gitu loh. Menurut mas bisa nggak sih? Misalkan kampus ini ngasih kebijakan buat kita kuliah daringnya udahan nih gitu. Tapi kalau misalnya kita di daring, kita bisa dong ngisi dengan apa, misalnya pelajari mata kuliah yang kita belum paham gitu. Tapi negatifnya itu juga buat orang-orang tertentu. Misalnya tadi kamu nih, contohnya kamu ngaku sendiri. Oh, iya. Kalau kamu bisa disambi ini itu. Saya masih setuju dengan kuliah daring dengan alasan kesehatan tadi. Sebenarnya itu lebih ke bullshit gitu ya. Tapi ya mau nggak mau ya harus dipaksakan seperti itu, karena belum ada sesuatu yang menjamin kita itu
buat aman ke kampus, buat aman bertemu seseorang, karena nggak tahu kan orang dari mana. Dosennya kan nggak bisa ngajar kan, pasti beliau-beliau takut covid ya kan udah sepuh. Iya. Ya kita juga takut, maksudnya ya you know lah maksud gue. Kalau aku sih sebenarnya jujur B aja ya, kayaknya kita sama deh. Iya kan, kayak B aja gitu. Sebenarnya kayak B aja, karena aku emang orangnya nggak akan keluar kalau nggak ada yang ngajak. Bisa sih kayak kita di kuliah di kampus buat luring, tapi yang ngajar dari daring. Oh, jadi dosennya yang di rumah gitu. Ya mikirku sih gitu. Kan by the way kita udah anniversary 1 tahun nggak sih kita Yoi. pandemi. Anniversary, corona. Anniversary, congrats. Pernah nggak tuh ada kejadian-kejadian aneh gitu loh? Di online gitu kan, di layar. Terus kamu tidur, kamu tinggalin aja gitu. Sering banget. Kayak gitu nggak sih? Kayak ya ampun, aku tidak menghormati dosen kayak gitu. Selama kuliah online ya. Sambil TikTok kan? Oh Nggak kagak. kepikiran ya? Tapi dosennya maklumi kan, oh mungkin karena sinyal gitu. Iya sih. Iya kan? Tapi kan aku heran kenapa nggak dibilangin aja, ayo pada on cam gitu. Kalau nggak disuruh nggak? Bangun nih ya, bangun jam Ya. 7, terus kuliah. Paling yang on cam cuma 10 yang rajin-rajin, tapi biasanya dia pasti ya. Di akhir kelas tuh dosennya kayak ngetes. Saya mau tahu dong ini pada beneran di depan layar atau enggak, terus suruh on cam sebentar. Terus biasanya random gitu, ada yang bawa anak. Nggak, maksudnya anak adik bayi gitu loh, adik bayi. Oh, bayi, oke. Ada yang bawa apa, ada yang baru bangun tidur gitu, ada yang pakai selimut doang, pakai kerudungnya dan sebagainya. Jadi aku pernah ada kejadian kayak gini mas. Aku Gimana? bangun tuh ya jam 7:05. Terus aku login Zoom, aku mau mandi, aku bawa HP-nya ke kamar mandi ya kan. Kita keramas, kita sabunan. Asik tuh. Pas sabun masih nempel di kepala, dosennya manggil absen. Hamdan. Amin. Beda nggak sih kalau kuliah online sama offline? Ada dosen yang ngajarin dari WhatsApp nggak mas? Hampir semua mata kuliah saya itu belajarnya di WhatsApp. Gimana tuh? Gimana tuh caranya tuh dosen nyampeinnya tuh? Ya, misalnya kita kelompok-kelompok nih, punya tim kerja bikin tugas gitu kan ya. Terus, Assalamualaikum bla bla bla, habis itu ngirim tugas, ya minta teman baca, habis itu sesi tanya jawab. Ya dosennya nutup gitu aja. Buka salam sama nutup salam aja, seperti itu. Selama online, karena aku skripsi doang, maksudnya kalau yang berhubungan online biasanya aku cuma skripsi sama meeting kayak gitu, dan meeting itu bukan perkuliahan gitu, jadi kayak ya masih bisa diatur dengan baik sih kalau aku. Jadi aku jadwalin, oh ternyata dari sini jam segini aku harus meeting, jam segini sampai segini aku harus skripsian, bimbingan kayak gitu. Aku pernah mas, ada satu momen yang aneh banget. Jadi ada satu dosen nih, ceritanya dia ngajarnya kayak gini mas. Dia ngirim voice note 2 menit, yang itu kadang-kadang satu kali dia ngirim tuh sampai 20 voice note gitu. Nyebelin nggak? Parah sih. Jadi kalau kita udah dengerin sampai yang ke-7 misalkan ya, terus kita ke scroll gitu, ada yang ada chat baru, ya nggak tahu tadi sampai mana gitu, kita putar lagi dari awal. Pernah nggak sih sampai liat Zoom sampai muntah? Aku pernah. Kayak Oh iya. karena biasanya aku suka ketemu orang gitu. Terus aku cuma ketemu orang di layar. Nggak ada seninya, nggak ada seni kemanusiaan ini, nggak ada gitu. Jadi Mungkin kata orang tuh kendala di kuliah online yang paling kerasa tuh ininya Sinyal. tekanan mental apa sih bahasanya ya pak? Kayak kita kekurangan afeksi gitu kan, emosional touch dari teman-teman kita yang biasanya support kita. Nah, anak pendidikan pasti tahu ya kayak gitu. Nah, tapi mostly aku nggak kerasa karena aku tetap ketemu teman-teman kadang nongkrong dan sebagainya. Terus kamu cara ngatasinnya gimana tuh kalau dosen yang suka nunda-nunda gitu? oh saya push, aku Oh, chat tiap hari. Kayak selamat sore ibu, saya mau bimbingan besok, bisa nggak? Oh bisa nanti ya saya kabarin. Oke, besok paginya. Selamat pagi ibu, saya mau bimbingan, apakah bisa? Jadi kayak aku benar-benar push, karena kalau satu kali lost, ya udah bye gitu. Sebenarnya kalau ditanya nyebelin apa enggak, ya nyebelin banget mas gitu. Karena tadi sinyalnya susah. Aku lagi bayangin muka masnya pas sebel itu loh mas. Tapi saya nyimak. Tapi biasanya kalau di kuliah online nih kita diskusi tugas mulu. Kadang satu dosen itu tiap minggunya numpuk-numpuk. Jadi ya salah satu poin nyebelin laginya di sana tuh. Kalau misalnya aku kayak di Jogja gini, aku bersyukurnya aku bisa minta offline gitu kan. Bu, saya boleh nggak minta waktu 10 menit aja at least untuk dengerin ibu berceramah, untuk ngasih tahu kalau ini salah kayak gitu. Tapi kan kasihan juga teman-teman aku yang nggak bisa balik ke Jogja karena mungkin biaya atau di keluarganya, jadi kayak nggak bisa push juga dosennya gitu. Apalagi ya sebenarnya kalau semester ini tuh enak banget kalau misalnya offline gitu. Karena emang aku tuh semester ini tuh harusnya
kayak ngajar sesama ngajar sebaya gitu loh. Jadi di kelas tuh pakai baju putih hitam gitu, terus pura-pura ngajar anak-anak SMP atau SMA karena aku minimal SMP, nggak bisa ke SD. Tapi karena sekarang daring online jadinya kayak yang harus lihat layar dan yang tapi ya mau nggak mau kan. Jadi kadang-kadang kan kelas ini kan jadi ruang dialektika gitu sama teman-teman ya kan, Iya. sama pengajar gitu lah. Tapi kayak yang kalau online tuh ada kayak mekanisme raise hand, terus baru diizinkan, baru kita boleh ngomong gitu. Debat kusir udah nggak ada lagi gitu kan. Kalau aku sih jujur nggak beda, sama, dan nilainya lebih murah. Nah itu enaknya sih kalau daring. Kalau aku Atau naik malah. semester kan aku berarti kuliah online itu dari semester 2 dan 3, 4 ini juga kan. 2 kemarin IP aku naik. Karena mungkin semangat-semangatnya ya, dan Iya, aku nanya bener. ke teman-temanku juga rata-rata tuh naik IP-nya. Tapi tetap sih lebih enak kayak gitu. Maksudnya jadi kita nggak usah banyak ngomong, toh ujung-ujungnya juga dapat nilai, dapat lulus ya kan. Iya. Tinggal lulus doang gitu. Jadi nggak belajar sudah tidak penting lagi kan, kira-kira kayak gitu. Sempet kecewa juga, cuman nggak ada yang bisa, maksudnya nggak bisa, ya kita cuma bisa perbaiki masa depannya kan, nggak bisa Betul. menyesali itu. Kuliah online kekurangannya banyak gitu loh. Pernah banget aku ngerasa sekarang kayak merasa jauh dari teman-teman gitu kan, padahal kayak misalnya sama sahabat sendiri nih yang dulunya kalau di kampus emang 24/7 banget tuh. Wow. Dari Senin sampai ke Senin lagi tuh selalu bareng, sekelas bareng, kemana-mana bareng gitu kan. Tapi sekarang kita jadi jarang chat, jadi apa ya, jadi ngerasa jauh, terus kayak ngerasa sama-sama kayak saling nggak ngebutuhin gitu loh. Padahal sebenarnya kita butuh, pengen ngechat iya? juga gitu kan. Sebenarnya gitu kan pengen ngechat juga, cuman gara-gara gengsi apa gimana gitu. Tapi kalau cowok kayaknya malas nggak sih buat nggak fit call ya? Nge-call temen randomly gitu. Maksudnya kalau kita ngechat, apa kabar, itu mending ya wes, kowe ketemu ya adewe ning kene nongkrong gitu sampai malam kan. Biasanya kalau kulturnya cowok yang aku rasakan kayak gitu. Mungkin dalam kehidupan cewek kan afeksinya lebih ini ya, lebih terikat. Jadi ya fit callan 2 jam itu nangis bareng itu kan biasa. Ya tahu kok. Sorry for judging, aku suka judging. Terus karena selalu ngerasa individualisnya tuh semakin tinggi sama pandemi ini, coba deh pelan-pelan untuk ngebuka diri aja sih. Jadi kayak selalu punya keyakinan kalau teman kita tuh juga butuh kita kok sebenarnya, cuman mungkin gengsi aja mau ngechat gitu. Terus akhirnya ya udah aku mulai chat, dan akhirnya yeay, temannya kayak udah biasa lagi sih. Tuh, karena ya menurut saya poin di perkuliahan itu ya salah satunya itu. Karena yang lain ya bisa aja kita dapat tanpa kita kuliah. Tapi menurutku kan itu juga ketemu temen tuh support energi. Mungkin aku cenderung extrovert gitu ya, jadi chargingnya dari ketemu teman. Karena kuliah itu bukan cuman soal gimana kita datang dan kita lulus gitu loh. Lebih jauh dari itu gitu loh. Ini soal gimana caranya kita tahu lumut paling ujung di sudut kampus itu sama tahu bakso yang udah basi tapi tetap kita makan. Maksudnya itu kesan gitu loh. Itu romantisme kuliah gitu yang harus ada gitu loh. Itulah ya, kalau misalnya emang the power of keep in touch, keep contact. keep in touch juga sih soalnya kayak gitu. Jadi kayak aku juga sempat berpikir kehilangan ini juga sih gitu. Jadi harapan Mas kira-kira apa nih buat kedepannya? Ya harapan ini dari hati yang paling terdalam ya. Nggak lebay sih gitu. Tapi lebih kayak gini loh Mas, kalau emang kita udah punya kesempatan buat offline aja gitu loh. Ini sih itu doang sih. Kalau Masnya apa nih? Sama, saya masih berharap untuk adanya kuliah offline. Tapi kalau seandainya pandemi ini belum berakhir ya kita harus menikmati aja yang seperti itu sih. Enggak, udah haus. Nadia, kamu penasaran nggak teman ngobrolmu? Penasaran banget. Ya setinggi aku lah paling ya. Berapa sih kamu berapa? 160-an lah. Oke. Masnya penasaran nggak nih? Enggak. Kayak bertepuk sebelah tangan ya, Say. Kayaknya kenal deh. Gimana? Muter nih lewat sini nih. Bentar, terus tatap lawan bicaranya 3 detik aja. Sekarang. Besok. Oh ya. Berhadapan dulu. Oh ya, Oke, kita hitung ya. 1, Seru nih kayaknya. 2,
3. Hai. Gimana nih perasaannya? Biasa aja ya. Aus kan? Haus. Minum dulu di belakangnya Oke, disediain Terima Amel. kasih. Oke, terima kasih. Mas ambil aja nih. Minum dulu. Nah, aku lanjut ya Mas. Sekarang kita lanjut ke segmen tanya jawab. Ini berbarengan. Iya barengan. Oke. Menurut saya kenapa dosen killer ya lebih nge-push kita buat Sebenarnya kadang mereka cuman killer di luar aja. Nganggur tapi banyak duit, why not ya? Iya,